saudaraku, kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan bahwa muliakanlah Tuhan dengan harta. Ya, kalau beberapa waktu Natal kemarin ada beberapa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Adi Pustoko, cara kita memuliakan Tuhan. Ya, kita harus memuliakan dengan segenap kekuatan kita dan lewat perbuatan kita, dan juga salah satu dia sempat sampaikan kepada saudaraku dengan harta kita yang diambil dari cerita orang Majus yang membawa hartanya kepada Yesus. Tapi di Amsal juga ini dikatakan kepada saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan harta. Ya, dengan harta memuliakanlah Tuhan. Jadi Bapak saudaraku, saya juga sedang belajar dan terus belajar Bapak saudaraku bahwa dengan harta kami belajar memuliakan Tuhan. Maka saya juga mengajar kepada saudara, mari muliakan dengan harta Tuhan, dengan harta kita. Tapi Pak, saya kan gak punya apa-apa, penghasilan saya kan pas-pasan, saya kan masih sedikit, makan saja kadang susah. Nah Bapak saudaraku, justru pada waktu saat seperti itulah kita harus belajar mempermuliakan Tuhan dengan harta. Ya, kita harus belajar memberi kepada Tuhan kepada sesama, justru pada saat kita tidak punya. Sebab Bapak saudaraku, kalau kita tidak belajar pada waktu kita masih susah, nanti pada waktu kita sudah diberkati, kita tanpa susah memberi, ya, tanpa susah pasti Bapak saudaraku, tanpa sayang kita, sayang sekali, ya, sayang sekali. Tapi Bapak saudaraku, pada waktu masih sedikit, kalau kita sudah latih kebiasaan kita memuliakan Tuhan, memberi untuk Tuhan, Bapak saudaraku, memuliakan Tuhan dengan harta kita waktu masih sedikit, kita sudah latih, maka waktu Tuhan sudah lihat kesetiaan kita dan Dia percayakan kita harta yang besar, harta yang banyak, maka kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa bahwa kita menyadari tidak semua ini adalah untuk kita, tetapi ada untuk Tuhan, ada untuk sesama. Kita sudah terbiasa dengan gaya hidup memberi kepada Tuhan dan sesama. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini Bapak Saudaraku, saya pun sudah belajar melakukannya waktu saya sudah pernah saksikannya waktu saya masih sulit-sulitnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah sampaikan waktu kami dengan teman-teman masih waktu di Medan pun kami sudah belajar. Waktu masih ambil gaji, ya, kita sudah pernah ceritakan Bapak Ibu Saudaraku, di ATM ada berapa? Aku ada 30. Oh ya, aku ada 40. Kalau gitu transfer sama aku 30 ya, nanti ku tarik 50 baru kami bagi 2. Ya, sebab ATM itu Bapak Saudaraku menarikkan minimal 50.000. Ya, ini kalau udah tanggal tua, biasanya Bapak Saudaraku kita sudah kehabisan buat ongkos pun udah nggak ada. Maka biasanya kami suka sama teman-teman seperti itu. Di ATM ada berapa? Ada 30 lagi. Ya udah, aku juga ada 30, aku transfer lah ya, sama 30, ditarik 50 bagi 2. Sama seperti itu Bapak Saudara. Tapi Bapak Saudaraku, pada waktu kondisi-kondisi seperti itu pun kami belajar sudah memberi kepada Tuhan, Bapak Saudara. Ya, gaji yang pas-pasan akhir bulan udah nyari utangan pun kami sudah belajar memberi, Bapak Saudara. Seperti itu kami masih ibadah di GPI Medan Plaza sebelum Medan Plaza kebakaran. Ya, GPI Medan Plaza itu selalu Bapak Saudaraku menaruh kotak-kotak persembahan untuk membangun rumah Tuhan yang di Sumatera Resort, GPI Sumatera Resort, ya, untuk mereka bangun di situ besar. Tapi saudaraku, meskipun kondisi pada waktu itu seperti saya bilang masih akhir bulan itu cari utangan buat ongkos, kan sudah belajar kalau pas lagi pegang uang, pas lagi tanggal muda kita belajar 2 kali seminggu pasti kasih khusus, ya, beda persembahan, tapi khusus untuk pembangunan gereja di Sumatera Resort. Padahal Bapak Saudaraku, kondisi kita masih pas-pasan. Kalau Bapak Saudaraku, kita juga bisa bilang, aduh Tuhan, ini kok persembahan lagi, pembangunan lagi, saya aja nyari ongkos susah, ngutang. Ya. Tapi Bapak Saudaraku, inilah kita belajar bahwa firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bapak Saudaraku, tapi saya mau mengajak
mengajar, menyampaikan kepada kita, saudaraku, jangan pikir kita mau muliakan Tuhan dengan harta kita, tunggu banyak dulu. Ya, tunggu banyak dulu, saudaraku, tunggu banyak dulu uangku, tunggu bagus dulu rumahku, tunggu ada dulu mobilku, nanti sisanya barulah aku mulai berpikir untuk memberi kepada Tuhan, untuk menolong, memberi kepada sesama. Saudaraku, justru waktu kita masih susah pun itu berharga di mata Tuhan pemberian kita. Kalau Bapak Saudara ingat persembahan janda itu 2 keping perak, Yesus katakan persembahan janda ini paling besar daripada orang lain. Ya, saya yakin percaya Bapak Saudaraku, waktu itu saya persembahkan 50.000 bagi Tuhan itu lebih besar daripada orang yang kasih 100 juta. Kenapa? Karena saya waktu itu kasih 50.000 itu penghasilan saya itu untuk biaya hidup saya sebetulnya, untuk ongkos saya sebetulnya nggak cukup. Tapi bagi orang lain yang kasih 100 juta Bapak Saudaraku, uangnya triliunan. 100 juta itu tidak ada apa-apa. Mungkin di mata manusia memang yang gedean mana? Gedean yang 100 juta. Tapi di mata Tuhan Bapak Saudaraku, nilainya gedean yang 50.000. Karena yang 50.000 ini dikatakan seperti janda yang dikatakan, karena dia memberikan seluruh nafkahnya, dia pun kurang. Nah Bapak Saudaraku, mari saya mengajar kita Bapak Saudaraku memuliakan Tuhan dengan harta kita. Saya mengajar kita karena saya pun sudah melakukannya dan belajar terus melakukannya. Jadi Bapak Saudara, supaya kita juga sering, supaya kita juga mengalami mujizat-mujizat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saya mengalami Bapak Saudara, kalau kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kesaksian yang pernah juga saya alami Bapak Saudara, kadang-kadang Tuhan langsung balas. Ini kesaksian jangan dipandang saya menyombongkan rohani ya. Cuma Bapak Saudara, saya sampaikan untuk penegasan kepada Bapak Saudara bahwa yang kita lakukan itu Tuhan itu benar-benar langsung Tuhan balas, Tuhan tidak berhutang. Ya, karena itu muliakanlah Tuhan dengan harta kita. Ya, sesudah alami Bapak Saudara, bagi Tuhan ternyata bagi Tuhan kalau mau memberkati kita itu bagaikan ibarat kembalikan telapak tangan. Memang bagi manusia itu tidak mungkin Bapak Saudara. Terus sampaikan kepada saudara, saya di tahun 2010, 2012 itu masih susah-susahnya, ongkos perkara susah, ya. Sampai kami nikah pun awal-awal pun kami masih susah Bapak Saudara, masih susah. Cincin kami pun terjual, cincin nikah Bapak Saudara, saking susahnya. Tetapi ternyata kalau kita setia kepada Tuhan, setia kita mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan bisa. Bapak Saudara, ibarat membalikkan tangan, ya Bapak Saudara, ibarat membalikkan tangan. Selama kita percaya dan setia terus memuliakan Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan lihat kesetiaan kita, sudah Tuhan lihat perjuangan kita, pengorbanan kita, kesungguhan kita, maka bagi Tuhan kalau mau membuka jalan berkat ibarat membalikkan tangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ibarat membalikkan tangan. Dan itu kami alami dalam kehidupan kami. Saya memulai usaha kami Bapak Saudaraku dengan modal 300.000. Ya, ini saya sering sampaikan. Tapi sekarang Bapak Saudaraku, ya puji Tuhan, banyak supplier yang sangat menghargai kami khusus produk karena penjualan kami cukup besar. Ya, ada satu supplier bahkan dia selalu berikan parcel setiap Natal, dan setiap kami order selalu didahulukan karena di prioritas karena penjualan kami cukup besar. Tapi Bapak Saudaraku, bukan itunya yang saya sampaikan, tetapi itulah Tuhan ketika Dia sudah bekerja ingin mengubahkan kehidupan kita. Seperti tadi 1 Korintus katakan bahwa Tuhan sanggup Bapak Saudaraku mengangkat orang yang hina, orang yang tadinya dikatakan dipandang rendah, yang
dianggap lemah, dianggap bodoh bagi dunia ini, dikatakan dipilih Allah untuk memalukan orang kuat, untuk memalukan orang yang pintar. Dipilih Allah, dipakai Tuhan. Kalau saudaraku, saat ini mungkin hidup kita dipandang orang rendah, dipandang orang hina, bagi saudaraku dianggap orang sebelah mata. Tetapi kalau kita terus percaya kepada Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan, bahkan termasuk dengan harta kita muliakan Tuhan, sekalipun kita sebetulnya masih kekurangan. Maka kalau kita setia terus memuliakan Tuhan dengan harta kita, sekalipun kita kekurangan, kita akan lihat mujizat keajaiban Tuhan mengangkat hidup kita. Supaya apa? Orang yang tadinya memandang di sebelah mata, bisa mereka lihat kuasa Tuhan itu sungguh nyata. Tapi bagi saudaraku, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan bekerja bisa segampang membalikkan tangan, saya bilang, karena saya pun mengalami. Tetapi bagi saudaraku, kita harus tetap hidup memuliakan Tuhan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagi saudaraku, ini renungan kita pada sore hari ini, firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan nama-Nya. Dosa memang sudah membuat kita, saudaraku, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi melalui Natal ini kita ingat bahwa Yesus, Tuhan sendiri, ingin memulihkan hidup kita supaya kita bisa kembali dipenuhi oleh kemuliaan Allah, bisa mempermuliakan Allah, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi bagi saudaraku, mari dalam hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dikatakan baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kalau kita bekerja dan hal lain yang kita lakukan dalam hidup kita selain dari ibadah-ibadah kita pun, kita harus memuliakan Tuhan. Puji Tuhan bagi saudaraku, biarlah kita semua hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersyukur buat firman Tuhan bagi saudaraku. Sebelum kita akhiri dalam doa kita.